Jadi hanya sebatas mengamati saja gitu. Hanya penonton biasa, ada juga upstander. Nah, ada juga upstander. Upstander biasanya adalah orang yang membela korban, maaf. Ada juga pembela pelaku. Nah, ada juga pembela korban. Jadi macam-macam ya. Ada 4 saya bikin kategorinya. Nah, banyak juga Bapak Ibu di sini saya spill satu dulu, tapi ada bantuan korban bullying juga. Jadi mereka juga tahu, oh kalau ada korban bully itu cara ngebantunya gimana ya. Ada juga yang kalau emang dia sebagai korban, secara pribadi apa bantuannya, ada menulis, meditasi, konseling, berdoa, dan lain sebagainya. Jadi di sini tersedia beberapa penjelasannya. Jadi kurang lebih di Lindung Cards Game ini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi ya untuk siswanya berupa bullying secara mendalam, tidak hanya apa itu jenis bullying, tapi juga sampai kepada penjelasan dari lainnya kayak jenis aktornya siapa saja, pelaku, penonton, korban, ya itu juga ada, dan penolong. Jadi saya juga di sini masukin penolong karena dalam aktor bullying ini ya tentu penolongnya siapa aja. Penolong bisa jadi temannya sendiri, bisa jadi gurunya, bisa jadi orang tuanya. Jadi ini juga jadi apa ya, poin penting dalam sudut pandang bullying, bahwasanya tidak mesti selalu korban dan pelaku saja, tapi penonton dan penolong pun itu juga harus dilibatkan. Dalam arti kalau penonton kan dia mungkin memberikan kesaksian, tapi kalau penolong dia memang punya kesadaran untuk membantu seperti itu. Jadi ini juga jadi catatan utama ya. Terus bahaya bullying juga kita cantumkan, labeling, nah jadi pelaku gitu. Jadi dan ini juga dibuat emang base-nya base literatur ya, maksudnya kita juga membaca-baca beberapa literatur yang berkaitan dengan bullying dan juga beberapa hal yang bisa dijadikan edukasi untuk bullying. Kurang lebih itu sedikit gambarannya ya Bapak Ibu, kalau misalnya apa sih Kak, memang Lindung Card Game isinya apa gitu. Nah, berikutnya mengutip dari Jeff Shell gitu ya, yang dimana beliau punya buku tentang game juga. A game is a problem solving activity, approach with playful attitude. Jadi ketika emang main game itu meskipun aktivitas problem solving, tapi ada satu perilaku anak yang bisa kita observasi sebenarnya, dan bisa kita juga jadikan mereka untuk melatih keterampilan sosial emosi, melatih keterampilan etika dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya game jadi salah satu solusi menarik nih. Kan ada game based learning, ada gamifikasi. Nah, yang saya maksud sekarang adalah game based learning. Kalau gamifikasi itu beda lagi. Kalau game based learning kan alatnya, kemudian kita masukkan ke dalam layanan. Nah, itu baru game based learning. Jadi kayak, oh ini gamenya ada, media gamenya ada, kemudian kita masukkan media game ini ke layanan. Itu namanya game based learning. Tapi kalau gamifikasi, itu kayak kita membuat sebuah setting kelas, diskusi kelompok, tapi sistem poin. Nah, itu udah gamifikasi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mudah sekali kita bisa menyeting layanan dengan menarik dengan dan juga tidak monoton gitu ya, dengan pendekatan game dan gamifikasi ini. Nah, ini mungkin saya coba kurangin lagi sedikit. Nah, jadi ketika nanti bermain Lindung Card Games, beberapa tahapan yang bisa kita lakukan adalah planning dulu. Jadi ditentukan dulu, misalnya di kelas itu ada berapa orang. Kalau emang mau di setting klasikal dan beli kartunya cukup banyak bisa. Tapi kalau hanya sebatas bimbingan kelompok, tetap mesti di planning dalam arti ini nanti untuk berapa orang, terus emang nanti ini sasarannya apa, apakah misalnya mau mode permainannya, mode kan ini bisa ada 3 mode ya, mode Neo Quartet, mode flashcard, sama mode tentukan yang sama atau pairing. Jadi nanti kartunya ditutup-tutup gitu, nanti mereka cari yang sama. Sebenarnya kayak mainan, kayak gamesnya anak-anak usia SD sampai ke SMP kelas 1 lah, tapi masih relate kok, itu masih bisa dimainkan untuk sebatas refleksi ya. Nah, kemudian setelah planning, misalnya oh ya nanti main gamenya di ruang BK, di meja, berapa orang, terus nanti alat yang diperlukan apa saja itu ditentukan. Lalu briefing, nah di briefing ini juga penting karena apa? Biar anak juga terbriefing ya, maksudnya anak juga jadi apa ya, jadi sadar kalau mereka sedang bermain. Nah, ada satu quotes menarik dari Mas Eko Nugroho, seorang advisor game based learning. Jadi kan mungkin kita biasanya main itu adalah sampingan ya. Nah, tapi jarang istilah kita serius bermain gitu. Jadi mainnya serius gitu. Jadi emang ketika game based learning sebenarnya kita main tapi lagi serius, meskipun emang ada ketawanya, ada, tapi sebenarnya itu lagi serius. Lagi serius dalam arti ada hal yang emang lagi dikejar seperti itu. Nah, nanti pas briefing itu kita sampaikan misalnya di sesi game ini berapa orang, cara bermainnya gimana,
ya, dan lain sebagainya dijelasin. Siapa yang menang? Pemenang adalah pemain yang berhasil mendapatkan satu set kartu Lindung Card Games dengan poin berapa. Karena kan nanti ada skor poinnya ya, Bapak Ibu. Jadi di Lindung Card Games ini nanti ada bintangnya. Jadi mereka akan mengoleksi bintang. Jadi sistemnya biar lebih menantang adalah dengan pakai sistem poin. Jadi mereka juga punya strategi untuk ngatur gimana caranya biar dapat poin yang banyak. Nah, setelah briefing, mereka sudah siap, baru sesi bermain. Nah, di sesi bermain ini mereka bermain, contoh misalnya kita mengamati gimana ketika dia misalnya sedang kesulitan mencari kartu yang dia inginkan, reaksinya gimana, atau ada konflik misalnya, saya nggak dia misalnya ada perilaku yang curang ya, itu natural gitu. Maksudnya ketika ada yang curang gimana kita lihat reaksinya. Tapi nah sesekali juga kita kasih intervensi, misalnya mengecoh, kita kasih bisikan gitu ya, kita kasih kecohan supaya ini orang bakal kegoyahin nggak sama kita gitu sebagai observer. Kita misalnya iseng-iseng itu kayaknya kartunya cocok sama yang pemain sebelah sana gitu. Jadi akhirnya anak juga kita bisa lihat ini mulai kegoyahin atau enggak. Nah, setelah beres bermain baru debriefing. Debriefing adalah di mana anak sudah mengumpulkan kartunya lalu dihitung. Nah, ini debriefing. Oke, kartu kamu berapa? Yang menang siapa? Oke, pemenangnya adalah misalnya si A. Nah, baru masuk ke evaluasi atau refleksi. Nah, di evaluasi atau refleksi ini saya memunculkan beberapa pertanyaan ya. Jadi kayak pertama, apa sih yang bisa bikin kamu menang atau kalah? Jadi ditanya dulu. Ini buat kayak refleksinya biar mereka juga ada kayak pendalaman kenapa saya bisa menang ya, kenapa saya bisa kalah. Terus hal baru yang ditemukan selama proses bermain itu apa saja? Bagaimana perasaannya ketika bermain? Bagian kartu mana? Nah, ini juga kalau ini sih udah menjurus ya ke rada-rada deep ke personal mereka, misalnya bagian kartu mana yang punya kaitan dengan pengalaman kamu dengan bullying misalnya. Oh iya, ini kartu cyberbullying, saya pernah punya pengalaman. Nah, boleh di situ agak ada cerita sedikit. Jadi settingnya di refleksi ini justru adalah sesi di mana mereka mulai mengungkapkan dari permainan itu, mereka sadar lalu mereka mengungkapkan. Nah, diakhiri nanti setelah beres adalah apa rencana tindak lanjut setelah bermain. Nah, ini penting jadi karena biar ada efek ya dari main tuh ada dampaknya gitu. Oh ya, setelah bermain saya akan misalnya contoh menyadari ketika ada teman saya yang dibully, saya akan lapor misalnya kayak gitu. Itu juga salah satu tindak lanjut yang sederhana tapi besar dampaknya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi untuk yang Lindung Card Game sebenarnya sederhananya seperti itu. Jadi dan cara bermainnya pun mudah sekali sebenarnya, dan tentu pasti ini tidak akan sulit ya ketika nanti dengan anak-anak, apalagi anak-anak lebih cepat memahami konteks kartu dan mekanisme bermainnya seperti itu. Nah, beranjak dari situ sedikit share juga Bapak Ibu. Nah, saya back lagi. Oke. Nah, ini Lindung Card Emopoli Agen Detektif Sekolah. Ini sebenarnya share beberapa game ya. Game dan gamifikasi yang saya coba buat yang ternyata juga berdampak sama layanan ya. Jadi pertama Lindung Card tadi yang udah disebutkan. Awalnya kayak gini Bapak Ibu. Jadi hanya saya bikin dari Microsoft Word, kemudian dibentuklah seperti kartu kuartet, dan saya gambarnya cari browsing, cari waktu itu playtest. Jadi Lindung Card Games ini justru tidak terbentuk 1 minggu misalnya, tapi ini sekitar 6 bulan gitu ya. Saya harus ke kelas, harus playtest, harus coba misalnya prototype dulu, ada evaluasi, minta feedback ke user, misalnya minta feedback apa sih yang nggak enak dari kartu ini, apa sih perlu gimana, kan ini kartunya segede gaban jadi gede gitu ya, asalnya kotaknya gede gitu teh, jadi anak tuh mainnya nggak enakin, akhirnya dikecilin ukurannya, terus desainnya enaknya gimana ya gitu, perlu ada penjelasan atau enggak. Jadi prosesnya emang cukup panjang dan emang ini berdasarkan dari user, dari pengguna, dari emang yang menggunakan. Jadi sebelum Lindung Card Game ini namanya Athena Quartet. Jadi sebenarnya evolusinya adalah Lindung. Jadi dari hal-hal seperti inilah dikembangkan dan mendengar dari feedback user, feedback masukan dari user juga, akhirnya terbentuklah Lindung Card Games. Nah, sama halnya kayak Emopoli. Emopoli juga sebenarnya meskipun ini belum launch ya, jadi masih di-keep karena masih pengembangan juga dan masih terus diupayakan buat map-nya.
kemudian dibikin semacam mekanisme bermainnya, bikin kartu-kartuan dari karton, main, saya ambil tester 2 orang waktu itu, berkembang, jadilah Emopoli, meskipun belum ini ya, belum launch karena memang masih prototype kalau ini, jadi masih kayak gini, jadi belum emang yang siap buat dijadikan media layanan BK buat guru BK di sekolah. Tapi ini juga sama, udah diminta feedback dari user juga, alhamdulillah semuanya sebenarnya tertarik ya, dalam arti memang punya pelajaran sosial emosi ketika bermain. Kan sebenarnya Emopoli ini juga modenya kayak main Monopoly, tapi di dalamnya ada challenge gitu. Ada challenge yang dimana dalamnya adalah skill untuk mengenali emosi dan mengelola emosi seperti itu. Sama ini agenda tips sekolah. Ini saya share kemarin di webinar yang sama KGSB ya, dan ternyata di PPT hanya berbasis PPT saja untuk menangani anak dengan motivasi belajar rendah seperti itu. Itu kurang lebih gambaran sedikit terkait beberapa media yang dimana dasarnya adalah game dan gamifikasi, game based learning dan gamifikasi yang berujung jadi untuk layanan BK juga sebenarnya. Nah, kembali lagi ke Lindung Card Games. Jadi sebenarnya Lindung Card Games ini sendiri bisa dibikin 3 mode ya. Jadi ada mode Neo Quartet, kemudian ada flashcard, dan ada juga temukan yang sama. Kalau Neo Quartet itu aturan mainnya kayak gini. Jadi jumlah pemain 2-4 saja. Kemudian kocok kartu, nanti dibagikan masing-masing dapat 2. Kalau misalnya 4 berarti apa? 2 kartu, tapi kalau 3 pemain itu dapat 3 kartu. Nah, maaf, kalau jika terdapat 4 pemain dan jika terdapat 3 pemain. Jadi kalau misalnya 2 pemain berarti dapatnya 3 kartu, kalau misalnya 4 pemain dapatnya 2 kartu seperti itu. Tentukan giliran. Nah, nanti pemain pertama minta kartu kategori. Jadi contoh misalnya saya punya kartu cyberbullying. Jadi kan cyberbullying ada 4 kartu ya. Misalnya saya cuma punya 3 di kartu saya tuh. Nah, saya harus cari 1 lagi dari pemain lain, tapi dengan cara saya menebak kayak gitu, menebak kartunya ada atau tidak, dan saya harus benar nih si kategorinya. Jadi nggak boleh salah. Kalau salah berarti gilirannya hilang dilanjutkan ke pemain yang lain. Nah, jadi dari situ barulah kita bisa bermain dengan quartet itu sendiri. Nah, kalau benar kartunya, nanti kartunya dikasihin ke pemain yang menebak dengan benar. Contoh misalnya, kan ini cyberbullying ya, ini teh pelecehan, judulnya pelecehan. Nah, terus ada yang bilang saya butuh kartu cyberbullying, terus dia bilang pelecehan. Nah, karena benar, jadi saya harus kasih kartunya. Nah, sampai komplit. Nah, sampai jadi 4 kartu. Nah, saya buka dulu, sorry. Jadi 4 kartu seperti ini. Nah, 4 kartu seperti ini kan udah ada 4. Nah, ini udah 1 set. Artinya dia dapat poin, tinggal dihitung saja. Cyberbullying bintang 5 berarti 5 dikali 4 20, berarti dia dapat 20 poin. Nah, sistemnya kayak gitu. Jadi nanti pemain yang paling banyak dapat poin itu pemenangnya. Jadi paling besar itu di cyberbullying salah satunya ya, dan aktor bullying kalau tidak salah di yang bintang 5 itu. Jadi ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Itu untuk setting mainnya ya, kalau untuk yang Neo Quartet. Kalau yang flashcard sebenarnya ya itu mudah saja sebenarnya. Kalau flashcard kan hanya dikenalkan ya, misalnya kita mau ngenalin cyberbullying-nya, kita tunjukkan kartunya, terus kita tanya ke anak, misalnya kamu pernah punya pengalaman di stalking sama siapa, dan lain sebagainya, kita bisa tanya, kita bisa gali dari kartu ini sendiri, kayak gitu. Sebenarnya saya belum mengembangin ya kalau lindung kartu ini buat konseling, tapi kalau Bapak Ibu mau ngembangin, mangga sangat terbuka, misalnya mau kartunya buat konseling, cobain ngegali anak yang korban, itu saya yakin bisa ya Bapak Ibu, karena biasanya kalau anak, kalau udah ada medianya, mungkin lebih tervisualisasikan, lebih jelas dan tidak abstrak, jadinya bisa lebih terbuka lagi, seperti jadi bisa lebih jelas bagaimana untuk bisa mengemukakan apa yang menjadi pengalamannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang flashcard, jadi tinggal dibacakan saja, kayak misalnya gini, cyberbullying, stalking. Stalking, menelusuri seseorang yang dijadikan korban bullying dengan maksud mengetahui fakta-fakta korban sebagai bahan obrolan. Nah, jadi disampaikanlah, misalnya nanya ke mereka, minta pendapat. Coba minta pendapat, gimana pendapat kamu soal stalking? Pernah nggak stalking? Pernah nggak di stalking? Nah, akhirnya nanti terjadilah interaksi. Nah, dari situ baru kita bisa melakukan penggalian yang dalam terhadap anak seperti itu. Jadi itu kurang lebih. Nah, kalau temukan yang sama, jadi kayak main game yang pairing ya Bapak Ibu. Jadi nanti si kartunya kayak gini. Jadi
kartunya tertutup, jadi tertutup, nanti kita ambil satu kartu, cocokin mana kartu yang lain, kalau misalnya ada yang cocok baru dapat poin juga sama. Jadi sama, ujung-ujungnya sebenarnya ke refleksinya sih Kak. Jadi the power of game adalah, kalau bagi saya adalah di refleksinya gitu. The power of activity itu di refleksinya. Jadi segala hal yang bersifat aktivitas di BK, refleksi itu jadi kayak penilaiannya ya, jadi kayak di akhir tuh perlu ada refleksi. Untuk apa? Untuk kita menyadarkan bahwasanya apa yang udah mereka lakukan itu berdampak sama diri mereka sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang lebih itu untuk yang Lindung Card Games. Nah, sekarang misalnya ada yang nanya, terus emang gimana caranya mencegah bullying tapi pakai Lindung Card Games ya gitu. Dan sebenarnya simpelnya adalah mencegah itu tidak melalui harus yang sifatnya rigid ya gitu. Jadi kita bisa melalui langkah-langkah kecil kayak dengan main game, dengan kita ngajak anak bermain. Padahal pada saat saya main Lindung Card ini saya nanya akhirnya, emang kamu sudah tahu seberapa banyak soal bullying? Jujur Pak, saya baru tahu sekarang. Saya taunya bully doang. Jadi dia taunya, oh saya dibully, oh dia dibully. Padahal kan bullying itu kan, gini kan anak sekarang kadang juga ada tren di mana dikit-dikit bilang bully, dikit-dikit bilang bully. Padahal yang namanya bully kan definisinya adalah bullying adalah suatu kejadian ya, suatu kejadian yang itu sifatnya satu berulang, kedua bermaksud menyerang, yang ketiga dominans gitu. Jadi ada pihak yang dominans itu terus-menerus berulang gitu. Kalau misalnya baru sekali nih, saya sekali nih, dan itu kejadian, nah baru kan udah ada gejala. Nah tapi kita coba treatment langsung, diingatkan. Nah kalau terjadi lagi, oh ini udah masuk perilaku bullying, artinya apa? Diulang, bermaksud menyerang, ada tujuannya apa, akhirnya gitu. Nah tapi kalau misalnya beda sama konflik gitu ya, kalau konflik jangan disamakan dengan bullying. Kalau bullying itu udah sampai ke ranah yang memang berulang, tapi ya sama gitu. Bullying juga sebenarnya konflik, tapi kalau definisinya dibullying kan nggak semuanya, semua hal itu dibullying kan gitu, gimana ya? Jadi banyak sekarang teh dikit-dikit bilang, wah saya kena bully, padahal sebenarnya itu konflik yang dimana bisa diselesaikan dengan cara bertemu atau langsung komunikasi kayak gitu. Padahal definisinya sendiri masih banyak beranggapan beda gitu. Apalagi orang dewasa mungkin menganggap bahwa biarin dibully mah biar kuat mental gitu. Padahal nggak kayak gitu juga. Nah itu Bapak Ibu, jadi kurang lebih untuk gimana caranya kita mencegah bullying lewat Lindung Card Games. Ketika nanti Bapak Ibu sudah dapatkan kartu ini, bisa disisipkan di layanan bimbingan kelompok. Kalau mungkin belinya lebih dari satu, bisa di klasikal, atau bisa saja pada saat konseling mungkin Bapak Ibu mengembangkan ya, menggali pengalaman mereka. Dan yang pastinya adalah semua hal ini bisa terjadi juga karena saya waktu itu nyebar angket Bapak Ibu. Jadi saya ada angket namanya survei pengalaman perundungan siswa gitu ya. Jadi ingin tahu aja sebenarnya mereka punya pengalaman apa soal bullying misalnya. Ternyata ada pernah jadi pelaku, ada pernah jadi korban, ada pernah juga jadi penonton aja. Dan mereka akhirnya di situ cerita ya, ada pengalamannya apa saja. Oh ya udah, akhirnya terfikirkan untuk membuat sebuah media yang dimana itu tidak bermaksud menceramahi gitu, tidak bermaksud untuk menegur atau seperti apa, tapi soft gitu ya, smooth gitu, pendekatannya smooth. Jadi benar-benar yang kita nggak ada niatan buat menceramahi anak, tapi secara tidak langsung dengan mereka main game ini, mereka dapat ilmu, mereka dapat pengetahuan seputar bullying dari main game seperti itu. Jadi mainnya dapat, belajarnya juga dapat, dan layanan BK-nya juga dapat, dalam arti mereka juga menyadari bahwa perilaku bullying itu nggak sesuai sama norma yang berlaku, dan juga menyakiti perasaan orang lain, merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan akhirnya jadi juga menyakiti orang lain dan merugikan orang lain pastinya ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih, mungkin nanti lebih banyak di diskusi aja ya. Jadi nah, untuk membuat media belajar berbasis game sebenarnya tadi kuncinya adalah di kita bisa mendengarkan apa kebutuhan dari siswa, dan kita juga bisa memahami konteks layanan yang ada di sekolah seperti itu. Terakhir, thinking out of the box, execute inside the box. Jadi mungkin main aneh gitu ya. Banyak sih sebenarnya game-game BK tuh gitu ya, tapi mungkin game yang itu untuk pencegahan bullying mungkin sudah ada beberapa yang dibuat. Nah, saya coba untuk membuat hal baru, yaitu membuat sebuah kuartet yang dengan pendekatan yang lebih menarik, dan juga ada sesi refleksi yang juga bisa dijadikan kunci layanan untuk penilaiannya ya, untuk sesi akhirnya. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan.
mudah-mudahan ada hal yang bisa didapatkan insight-nya. Mangga barangkali ada yang mau didiskusikan, sangat terbuka sekali. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Teh Sahira. Silakan Teh Sahira. Ya, alhamdulillah sudah disampaikan ya, mungkin sekilas sama Kang Fikri. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain jika ada yang ingin ditanyakan atau masih ada sesuatu hal yang mungkin penasaran nih dari Lindungkat atau dari beberapa media yang sudah dikembangkan oleh Kang Fikri sendiri. Silakan dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan bisa untuk di raise hand terlebih dahulu jika ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan Ibu Rokfah Nabilah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Fikri? Masih ingat nggak? Alhamdulillah. Ingat atau sekelas ya. ya. Iya. Terima kasih, ini sangat bermanfaat ya Pak untuk medianya. Yang ingin saya tanyakan, ketika permainan game apakah bisa sambil role playing atau psikodrama? Kemudian tadi yang kedua, untuk angket survive itu apakah bisa kita adaptasi sendiri gitu, atau nanti bisa berbagi juga? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ya, boleh langsung dijawab langsung saja, Kang. Dijawab Ya, aja ini, ya, betul. Satu-satu saja, Kang. Ya, siap. Ya, Bu Rofah atau Teh Rofah ya. Nah, ini pernah sekelas waktu itu di kampus ya. Jadi sebenarnya Bu, jadi untuk Lindungkat Games ini mau nanti dikembangkan boleh ke role play atau psikodrama sangat dibolehkan ya. Dalam arti saya berharap media ini juga jadi berkembang dalam arti Bapak Ibu bisa improvisasi gitu ya. Tapi pada dasarnya aturan main gamenya itu. Jadi aturan main gamenya adalah jadi bisa main quartet, flashcard, dan pairing. Tapi kalau misalnya media buat nanti jadi psikodrama atau mangga itu bisa disesuaikan saja. Bisa disesuaikan dengan konteks layanannya aja. Jadi sebenarnya tidak menutup kemungkinan buat bisa berkembang ya. Hanya saja untuk Lindungkat Games ini memang untuk mekanisme bermainnya hanya itu saja. Tapi kalau untuk role play, sosiodrama itu silakan bisa dikembangkan sih Teh. Jadi boleh banget misalnya mau dikembangkan jadi ada role play-nya, ada psikodrama atau sosiodramanya, sangat-sangat terbuka, sangat-sangat bisa dikembangkan, mangga. Tuh. Yang pertama. Kalau yang kedua untuk angket sebenarnya itu sebenarnya saya merujuknya istilahnya untuk ke pemahaman dasar kayak anak tahu nggak ya soal bullying, anak tahu nggak bullying itu apa, terus mereka pernah punya pengalaman nggak soal bullying. Jadi sebenarnya itu saya bikin sendiri dan kalaupun misalnya Bapak Ibu mau mau merujuk atau mau coba mengembangkan dari saya juga nggak apa-apa. Nanti mungkin saya share aja ya. Mungkin apakah nge-save email, ada save email nggak Bu Teh Saira? Bapak Ibu ada save email, Bapak Ibu di sini pada nge-save email nggak atau di form gitu enggak ya? Nggak masukin email. Kalau masukin email nanti bisa saya kolaborasikan aja ya. Formnya boleh banget dikembangkan, boleh banget kalau jadi jadi bahan ya. Saya mah sangat terbuka sekali, sama-sama belajar dan mudah-mudahan jadi ada manfaat aja buat di sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memang berminat untuk juga ada angketnya, mangga nanti bisa, kalau misalnya nggak email boleh DM aja. Kalau DM kadang ini ya, misalnya kalau nggak kerespon bisa di DM di komen aja seperti itu. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, nanti bisa barangkali dipanggil jadi pembicara. Oh ya, insya Allah. Bullying di sekolah ya, Pak Fikri. Insya Allah, mudah-mudahan kalau waktunya tepat. Ya. Dan terima kasih ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, untuk yang lainnya, jika ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Kang Fikri, apakah ada lagi bisa raise hand terlebih dahulu?
Bagi yang ingin berdiskusi mungkin tentang hal lain, tentang media-media lain yang mungkin bisa dikembangkan, kemudian bisa menanyakan terkait Lindung Card juga, silakan ditanyakan. Mumpung ada nih pematerinya kita, Kang Fikri masih bergabung bersama kita. Jadi sepuas-puasnya lah bisa Ya, ditanyakan. sedikit sharing juga mungkin ya Teh, sebelum Ya, ada yang boleh, nanya. boleh Kang. Boleh. Jadi saya juga ada pengalaman mengajak pelaku bullying main ini gitu ya. Jadi pelaku bullying jadi yang memang dia sudah jelas. Jadi saya berani bilang pelaku karena apa? Karena dia sudah berulang kali mengejek temannya, dia sudah berulang kali dan dia sudah sering punya maksud untuk menyerang seseorang. Nah, diajak main gitu ya. Diajak main dan mereka juga baru tahu oh iya ternyata ini teh bully ya gitu. Lambat laun alhamdulillah gitu. Jadi sudah berangsur ya, jadi tidak terlalu kentara untuk ngebully teman. Jadi makin sadar kitanya terus ingatin. Jadi memang dan bullyingnya juga nggak bisa sendirian untuk bisa kita cegah gitu. Makanya saya kerja sama kolaborasi dengan kolega di ada BK masih psikolog juga, terus sama guru wali kelas dan yang pastinya juga sama siswa yang juga gitu. Jadi pada dasarnya pencegahan bullying itu nggak bisa sendiri. Nah mungkin saya boleh sedikit share ya. Jadi ada satu metode di Finlandia namanya metode Kiva. Kiva itu bahasa Finlandia agak ribet bahasanya. Jadi di mereka itu di Finlandia pencegahan bullying itu justru tersistematis ya. Ada metodenya yang dimana melibatkan siswa untuk kemudian bisa menjadi peer atau teman sebayanya dalam penanganan masalah bullying. Jadi peribahasannya mah ada pelaku korban yang jadi penengahnya tuh kakak kelasnya gitu. Jadi dan kakak kelasnya pun terlatih. Tapi dari mana bisa dapat data ini pelaku ini korban? Dari data dari riset gitu. Makanya memang kayak angket, terus ada observasi, terus ada juga laporan, report, ada deep interview sama siswa yang melihat. Itu jadi sangat penting banget karena saya juga kalau misalnya untuk pencegahan bullying itu juga nanya ke anak, nanya di kelas suka ada ini enggak, suka ada teman yang iseng, terus gimana siapa namanya siapa. Jadi tapi tujuan namanya siapa bukan kita ingin ngegali anak itu, wah kita si ini indikasi pelaku, tapi lebih kepada pendataan. Oh ini nama yang sering disebut gitu. Apakah mereka itu cepu? Tidak ya. Jadi kadang anak teh kan suka dibilang oh dasar cepu gitu ya, bilang ke guru BK atau bilang ke guru, padahal enggak, sebenarnya mereka udah terbuka. Jadi dengan deep interview juga bisa jadi bahan ya. Jadi kartu ini benar-benar jadi senjata lah. Jadi bagi saya, apalagi saya orangnya aku ya Bapak Ibu. Jadi saya pertama kali ke sekolah itu juga kaku. Jadi mau ngobrol sama anak tuh mulainya dari mana ya gitu ya. Kaku dan takut salah gitu ya. Akhirnya udah coba satu hal yang bikin anak interest gitu. Satu hal yang bikin justru anak yang bisa bertanya balik ada apa itu dan apa maksudnya gamenya apa, dan bisa menukik ke inti layanannya adalah menyadarkan para pelaku, korban, dan penonton untuk bisa mencegah bullying bersama-sama kayak gitu. Itu mau bertanya atau ada yang mau di-sharingkan mangga terkait Random Card Games boleh, atau media yang lainnya juga nggak apa-apa. Bagaimana? Apakah barangkali ada dari Bapak Ibu atau Akang Teteh yang ingin bertanya kembali kepada Kang Fikri, atau ada hal yang ingin didiskusikan? Bisa tentang Lindung Card atau bisa tentang media yang lainnya. Oh ya, sama satu lagi ya, saya lupa bilang. Jadi Lindung Card Game ini sebaiknya dimainkan 2 sesi ya. Jadi sesi pertama itu mereka mungkin belum paham cara bermainnya. Sesi kedua baru ketika mereka sudah paham. Nah, yang diobservasi adalah kedua-duanya. Jadi ketika pertama pada saat mereka belum mengerti permainannya, yang kedua pada saat mereka sudah mengerti permainannya. Gitu. Jadi ada apa ya, proses juga gitu. Karena jangankan anak, kadang saya juga kalau beli board game baca itu kadang juga bingung ya, jadi harus sambil main dan itu juga berulang kayak gitu.
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Atau mungkin sudah jelas ya semuanya karena Kang Fikri ini menjelaskan secara detail gitu ya dari awal sampai akhir, mulai dari cara mainnya, kemudian mulai dari dasarnya pembuatan dari game Lindung ini seperti apa. Kalau Bapak Ibu sudah dapat atau sudah tahu video cara bermainnya belum? Mau kita tampilkan Kang di sini? Boleh ditampilin dulu aja biar ada Oke, ini. ya bisa coba di stop share dulu yang Akangnya. Boleh. Siap. Mohon tunggu sebentar ya. Ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya? Oke, mungkin itu tadi Ya. tampilan dari cara permainannya ya, Kang? Ya, betul. Ini ada yang nanya nih di saya ke DM. Boleh, Dijawab Kang. ya, katanya untuk tingkat SMA sebaiknya media apa ya untuk bullying, apakah bisa pakai ini? Oh ya, kalau di sebenarnya Lindung Champions ini bisa kalau misalnya mau dikenalkan dari SD gitu ya, SD kelas bawah itu boleh, tapi kalau SD saya sarankan lebih SD kelas bawah itu flashcard saja. Kalau kelas atas baru bisa main gitu ya sampai dengan SMA kelas 1. Kenapa SMA kelas 3 belum? Tapi
sebenarnya bisa aja gitu ya dikembangkan, tapi sejauh ini jangkauan bermain saya baru sampai ke sana gitu. Jadi enggak, nanti bisa dicoba aja, kalau emang ternyata cocok nanti bisa dipraktekkan di sekolah masing-masing. Tapi kalau misalnya untuk tingkat SMA, untuk pencegahan bullying, media yang bisa digunakan sebenarnya kalau di tataran SMA sebenarnya tidak terlalu banyak mengharuskan visual ya gitu. Jadi justru lebih banyak aktivitas yang sifatnya berkelompok, refleksi ya, kemudian ada worksheet, kemudian ada action yang itu juga bisa dilakuin. Kalau anak sekarang senangnya diserempetin ke sosial media gitu ya, ataupun bisa juga berbentuk seperti menggambar, dalam arti versi anak-anak remaja ya, anak-anak SMA ke atas gitu. Jadi sebenarnya media yang lebih digunakan bisa banyak untuk anak SMA mah. Cuman nggak terlalu harus banyak visual. Kalau jadi semakin ke bawah semakin harus visual gitu, semakin ke atas semakin harus efektif gitu aja sih. Jadi ditekankannya kalau di SMA media yang bisa memancing anak untuk berpikir kritis dan menyadari apa yang mereka dapatkan dari materi itu teh berdampak atau tidak, atau nanti bisa dilakukan atau tidak, seperti itu kurang lebih. Begitu Teh Sahira. Ini ada pertanyaan dari Ibu Siva. Gimana Ibu Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Berarti di sini rata-rata Bapak Ibu guru dari SMP mungkin ya, SMP SMA ya, SMK sama ya. Ya, Atau barangkali di sini ada Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Lindung Card. oh iya benar, boleh kalau misalnya Nah, berbagi boleh. bisa ya boleh berbagi pengalamannya bagaimana setelah melakukan permainan dengan media Lindung Card ini. Ya, boleh benar. Bisa sharing-sharing. Di sini ada yang bertanya, Kang, Boleh. dari Bapak Ihsanuddin. Oh iya. Izin bertanya, Kang, setelah Akang observasi di lapangan, apa yang sering menjadi kendala pada saat bermain Lindung Card Game ini? Oh. Abdi teu acan ngartos, Kang. Mungkin pesan dulu terus meraktekin ya, Kang. Iya, benar. Pada dasarnya kalau main game itu harus main dulu baru kita tahu gitu. Karena kalau lihat itu, oh kayaknya sama gitu, tapi karena bingung kalau misalnya kita nggak emang langsung praktekin dan main. Kalau setelah observasi, hambatan yang ditemukan adalah kebablasan. Jadi anak itu kadang keasikan main ya. Jadi, nah ini makanya kenapa penting ada debriefing gitu. Jadi debriefing di mana kita menjembatani anak untuk berhenti bermain, tapi juga tidak memutus esensi dari bermainnya gitu. Jadi anak udah selesai nih dua sesi permainan, dengan adanya debriefing kita jadi ngejembatanin anak untuk oke, kamu pasti seneng main tapi waktunya udah habis gitu. Nah, kendalanya adalah karena anak seneng, anak minta lagi gitu, dan kadang saya sebagai guru BK juga kadang ada satu kondisi di mana seru juga gitu ya. Yaudah jadi ke bawah seru mumpung. Jadi kadang terlena oleh waktu. Waktunya masih ada nih, udah main lagi aja. Padahal sisa waktu itu bisa dikuatkan justru ditekankannya di refleksi atau justru ke rencana tindak lanjut kayak gitu. Nah, selain itu ada hambatan yang ditemukan yang lainnya adalah di mana kita juga harus bisa menyesuaikan waktu ya, karena kan ada anak tuh yang harus KBM dulu gitu. Banyak anak yang main Linu Card Games justru itu pada saat jam istirahat. Waktu itu jadi pada saat jam istirahat mereka mengorbankan waktu istirahatnya buat main game kayak gitu. Nah, dan pada saat di jam kelas pun waktu itu saya waktu zaman masih kuartet yang Athena, masih dari Microsoft Word digunting-guntingin gitu, itu bisa satu kelas saya bikin 5 set gitu ya, 5 set kartu yang bisa dicetak sendiri, dan itu lumayan ya, ada sesi refleksinya juga bareng-bareng yang akhirnya kelasnya dinamis kayak gitu. Dan hambatan lainnya adalah ketika kita bermain Lindung Card Games ini, ada anak yang mungkin juga curang gitu ya. Kita kadang juga mau nyetop juga, aduh kan sebagai observer kadang juga ada batasan yang dimana kita juga harus lebih tegas gitu. Jadi emang tantangannya juga besar ketika kita memandu sesi game kayak gitu. Beda hal kalau kita ngelepas anak sok main Linu Card Games nih, main sok mumpung kosong ya waktunya gitu.
Kalau itu nggak apa-apa. Jadi saya hambatannya itu sih Kang, yang paling diutamakan adalah di kebablasan memandu sesi pas penjembatani debriefingnya ke refleksi, sama yang paling utamanya adalah asertif kita sebagai observer harus bisa harus bisa misalnya mengingatkan gitu, harus bisa juga jadi orang yang fleksibel juga. Nah, sama yang paling utamanya adalah juga gak sedikit anak yang justru jadi apa ya? Jadi ngubah setting permainan gitu ya. Jadi kayak misalnya saya mah maunya kartu ini, saya maunya kartu ini yang diambil gitu. Jadi ada perilaku-perilaku anak yang justru itu juga jadi catatan sih. Jadi kan namanya juga lindung card games ya, bullying. Jadi ayo gitu perilaku-perilaku yang nyerempet kayak ngejek gitu, kayak tapi di situ justru nanti bisa jadi refleksi kayak tadi ketika main kamu ngerasa nggak kamu diejek sama teman kamu karena kamu kalah kayak gitu. Jadi ada satu refleksi yang bisa dikaitin, itu sih asiknya main tuh, kita bisa nyangkutin permainan sama kejadian sebelumnya kayak gitu. Kurang lebih itu Kang Ihsan. Ya, baik. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu? Jika misal tidak bisa on cam atau on mic, bisa melalui kolom chat. Jika ada yang masih penasaran atau ada hal yang perlu didiskusikan. Oh iya, tadi itu. Ada nggak dari Bapak atau Ibu yang sudah pernah menggunakan lindung card? Ya, betul. Siapa nih? Bisa sharing-sharing pengalamannya setelah menggunakan lindung card itu seperti apa? Mungkin sudah tidak ada ya, Kang? Sudah pada paham sepertinya Eh, semuanya. Mungkin bisa dikresek lagi ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum paham. Kalau sudah paham boleh kasih jempol deh supaya saya bisa memastikan kalau apa yang saya sampaikan teh udah ini ya. Sih aduh ada yang bingung gitu. Jadi nanti bisa bisa kita sharing lagi. Nanti juga saya coba berbagi di Instagram ya. Mudah-mudahan bisa ada waktu buat berbagi lagi gitu. Oh ya, buat yang angket mungkin nanti bisa di-share aja, nggak apa-apa. Ya, bisa dibantu juga di saran karena ada grupnya ini. Oh, ada grupnya. Iya, ada grupnya. Oh, gampang kayak gitu mah. Jadi nanti Iya, tinggal share aja ya. iya. Siap kalau gitu mah. Jadi ya mudah-mudahan langkah kecil ini bisa berdampak besar ya. Jadi Amin. saya percaya betul dari hal-hal kecil kadang kita bisa melakukan perubahan besar gitu. Dari kartu saja kita bisa membuat perubahan besar. Dari sebuah kartu kita bisa menyadarkan seseorang, dan dari sebuah game kita bisa menjadikan profesi kita semakin punya bargaining position gitu ya. Semakin bisa dipandang sebagai profesi yang juga punya dampak. Saya yakin betul semua orang sekarang ada konselor ya, ada guru BK yang sedang berjuang gitu, ada yang di ranah apapun itu, masing-masing punya jalannya sendiri, ada yang di SD, SMP, SMA, SMK, pesantren, perguruan tinggi, dosen gitu ya. Semua punya jalannya masing-masing gitu untuk pencegahan bullying ini. Dan satu hal lagi, nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng seperti itu. Oh, ada yang nanya lagi Kang, kalau pengen pesen ular tangga Pak Didi masih bisa di-share aja nanti sama saya di grup itu ya. Jadi boleh banget. Ini banyak yang nanya ular tangga Pak Didi ya. Padahal Bapak Ibu Ya, itu jujur ular tangga itu teh sangat-sangat simpel sekali, dan saya buat berdasarkan bagaimana saya punya keresahan ketika ada anak yang sulit komunikasi sama teman-temannya dan sulit buat ngungkapin apa yang ada dalam dirinya buat ke teman-temannya bisa lebih terbuka. Jadi alhamdulillah kalau gitu siap. Ini Bu Cici. Aduh, Bu Cici sekarang dari DH lagi. Sekarang di mana, Bu? Udah nggak di DH, Kang. Udah pindah ke SMA sekarang. Masih di Bandung? Enggak, udah pindah ke kampung halaman. Oh, ke kampung halaman, ke Sumbar ya. Sukses ya, Waduh. Kang. Titip anak-anak aku yang dulu di SD, sekarang banyak yang di SMP. Iya, pada tahu Bu Cici ya, Bu Cici. Iya. Banyak di sini di SMP ya. Siap, Bu. Ya, Kang, infonya terkait media-media yang lain.
Iya, siap. Bu, siap. Di-share selalu insya Allah. Boleh Sukses berarti, selalu di DH. ya sukses juga di SMA di sana. Nanti di-share aja, nggak apa-apa Teh Sahira, yang ular tangga sama angket Ya, barangkali nanti buat, dibantu Kang. Bisa sama Kang dikirimkan, nanti saya bantu boleh. share ke grup. Siap, siap kalau gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi jalan jalan kebaikan bersama. Amin. Ya, mungkin sepertinya sudah tidak ada yang ingin didiskusikan lagi ya Kang dari Ibu Bapak. Iya, siap. Betul, betul. Ya, ini juga luar biasa ya. Saya yakin pada ini sambil aktivitas ini. Luar Ya, biasa. sepertinya seperti itu menyempatkan waktu Iya, sepertinya. makasih banyak Bapak Ibu. Ini juga pastilah ada sedikit manfaatnya, mudah-mudahan ya buat kita semuanya. Semangat, semuanya sehat selalu dan sukses. Oke, berarti kita tutup saja ya Kang untuk Boleh. kegiatan konseling talk kali ini. Iya. Mungkin ada kata penutup dari Kang Fikri atau sudah cukup? Ya, kalau terakhir mungkin ya sekitar 2 menit lah dari saya. Eh, Pokoknya di Lindung Card Game ini Bapak Ibu akan menemukan spirit baru di mana kita punya misi mencegah bullying lewat game saja sih. Jadi kita ingin menyadarkan anak-anak, kita ingin membawa anak-anak pada kondisi di mana mereka suka main game, yuk kita ajak mereka main game bareng, tapi untuk diarahkan ke nilai-nilai pencegahan bullying. Karena sekarang lagi marak terjadi bullying-bullying itu muncul dan kita juga harus, ini ya yang paling penting adalah kita juga harus menyebarkan definisi bullying itu harus sama dulu gitu. Jadi jangan sampai bullying itu artinya jadi beda ya, kayak misalnya ketawa dikit dibully gitu ya, keejek dikit dibully gitu. Itu enggak. Jadi harus harus by definisi dan emang benar-benar harus matang gitu. Kayak misalnya dikit-dikit ada laporan, Pak aku dibully sama ini, akhirnya kita harus tanya dulu, emang kamu berapa kali gitu. Baru sekali Pak, sok coba kamu tanya dulu aja anaknya, emang kamu punya salah apa sama dia. Konflik itu baru pertama. Tapi kalau besoknya kejadian lagi, barulah itu bisa dikategorikan ke dalam bullying. Dan berarti anaknya punya maksud kan, nah kita harus menggali sedalam itu. Jadi, dan ini konteksnya juga kaitan sama buku saya juga yang deep ya, jadi kenapa saya bikin buku deep, karena segala sesuatu harus mendalam gitu ya. Dan tadi nyangkut ke yang PPT tadi juga, bahwasanya kita harus memahami klien atau konsumen secara mendalam. Jadi kata dalam itu benar-benar bermakna banget bagi saya untuk bisa, bagi kita ya, untuk bisa mendalami anak dan bisa game ini bisa masuk ke mereka. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap sehat selalu semuanya, sehat, sukses semuanya. Makasih juga buat Edu Potensia. Terima kasih Teh Sahira, Bapak Ibu semua. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan konseling talk hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dari mulai awal sampai akhir. Nah, kemudian kita tutup saja acara kegiatan konseling talk hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Fikri Fatur Rahman yang sudah bersedia menjadi pembicara di Edu Potensia dalam kegiatan konseling talk. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling talk ini. Untuk yang terakhir kita melakukan dokumentasi dulu. Ya, sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ibu Bapak Guru bisa untuk di on-cam-kan terlebih dahulu semuanya. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bagaimana nih Kang? Ada gaya tertentu tidak? Apa? Bebas saja lah. Bebas saja. Sesuai ekspresi kelelahan Bapak Ibu guru BK. Betul. Oke, kita mulai ya sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wah, ada Bu Sudah? Nova. Assalamualaikum Bu Nova. Saya dulu di situ. Sehat Bu, salam buat semuanya Bapak Ibu semua ya. Ya, baik. Terima kasih Kang Fikri sudah Ya, meluangkan waktunya sama-sama. untuk menjadi pembicara di Edu Potensia. Siap. Kemudian ada sedikit informasi kepada seluruh Bapak Ibu. Insya Allah kami dari Edu Potensia akan mengembangkan permainan atau media yang lainnya terkait pembahasan bullying ini.
Nanti akan ada ular tangga dan juga board game. Nanti mungkin ditunggu saja untuk informasi selanjutnya di Instagram kami. Kemudian yang tadi juga sudah saya sampaikan, kita akan mengeluarkan buku yang Solution Focus Brief Counseling dan juga Self Counseling, karyanya Bapak Dr. Gian Sugiana Sugara, MPD Cons. Kemudian untuk selanjutnya, nanti juga pokoknya dicek aja terus ya di Instagramnya untuk info-info yang lainnya. Kemudian jika juga ada yang membutuhkan layanan konseling ataupun assessment ataupun training itu bisa langsung menghubungi kami di Instagramnya Edupotensia. Semuanya komplit ada di sana. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Sahira Anggita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya. Saya end meeting ya. Terima kasih Kang Fikri. Ya, siap sama-sama.